Balik lagi di channel BW Teknisi Gadungan. Di saat ini saya sedang memperbaiki atau lebih tepatnya akan memanfaatkan PCB-PCB LED bekas ya. Tapi ada beberapa yang PCB-nya sudah sampai terbakar, dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara memanfaatkannya karena tidak sembarang dimanfaatkan. Untuk PCB-nya harus sedikit dimodifikasi agar bisa digunakan, karena ada PCB yang mengalami kebocoran atau kaki-kaki tatakan chiplet yang mengalami kebocoran yang akan membuat rangkaian chiplet yang telah susah-susah Anda tatak dan panaskan tidak menyala. Saksikan video ini sampai selesai. Untuk yang pertama ini tidak masuk dalam percobaan. Ini dia PCB-nya. Bisa dilihat salah satu kaki tidak bisa ditaruh timah. Dan saya melakukan penjabaran seperti ini. Jadi rangkaian awalnya jalurnya 2 seri paralel, sekarang full seri. Dan jumlah chiplet yang bisa kita taruh pada rangkaian PCB LED saat ini adalah 13 buah. Jadi masih cukup untuk lampu 11 atau 12 watt ke bawah ya. Jadi tidak perlu dibuang. Saya melakukan pemotongan jalur menggunakan alat ini, lalu melakukan penjamperan. Jika tidak melakukan perubahan jalur pada PCB ini, dipastikan PCB ini tidak bisa dimanfaatkan lagi. Karena pada rangkaian seri paralel, jika salah satu serial atau jalur serialnya ada salah satu yang tidak menyala, untuk yang setekannya kadang bisa over current, over arus ya. Jadi kita manfaatkan dengan melakukan penjamperan sehingga rangkaiannya menjadi rangkaian full seri. Dan untuk 13 buah chiplet bisa kita gunakan rangkaian chiplet 9 volt atau 6 volt. Pada saat ini saya menggunakan chiplet 9 volt. Kita panggang. Dan untuk video kali ini juga saya akan menunjukkan cara bagaimana mencari tatakan-tatakan chiplet yang mengalami kebocoran ya. Tentu saja kita harus menyediakan alat berupa multitester. Jangan lupa ketika melakukan pengecipan pastikan maksud saya pastikan semua chipletnya tertatak dengan rapi. Yang ini masih ada satu yang perlu dirapikan karena kebalik ya pasangnya. Jadi tidak bisa menyala full. Dan setelah kita balik chipletnya, hasilnya sudah bior ya. Rangkaiannya seperti ini. Dan ini dia untuk PCB LED yang berikutnya. Sudah sangat parah terbakarnya. Pada PCB kali ini saya akan menunjukkan cara mencari jalur yang sudah bocor sehingga kita bisa menghindari jalur tersebut. Pastinya kita akan mengurangi jumlah dari chiplet pada PCB LED ini. Namun tidak mengapa. Yang penting PCB-nya masih bisa digunakan. Kita bersihkan dulu untuk PCB-nya. Panaskan dan kita kerik-kerik sisa-sisa dari
Chiplet-chiplet juga fungsinya mengerik bagian yang hangus agar supaya bisa terlihat. Bila ada kebocoran yang nampak atau terlihat, tapi juga ternyata ada kebocoran yang tidak terlihat. Itu kebocoran yang tidak terlihat harus dideteksi menggunakan alat pengukur berupa multitester. Karena ketika kita melihat pada kaki tatakan chiplet terlihat masih utuh, namun ternyata dalamannya sudah terjadi korosi, tembaganya sudah terbakar dan terjadi korosi sehingga tembus ke PCB yang bagian heatsinknya, yang tentu saja heatsinknya terbuat dari aluminium dapat mengalirkan listrik. Jadi bisa menjadi penyebab lampu Anda mati bila ada kebocoran listrik seperti contoh ini ya. Akan tetapi ada juga PCB yang sudah tidak bisa dimanfaatkan, yaitu seperti contoh yang satu ini. Bagian yang terbakar sudah terlalu banyak, jadi tinggal sedikit bagian yang bisa kita pakai untuk dijadikan PCB LED. Untuk ini masih bisa kita taruh chiplet berjumlah 10 buah. Jadi bisa kita pakai untuk penggantian chiplet pada jenis Philips leher kecil ya, karena PCB LED ini ukurannya kecil. Dan berikut adalah cara untuk menemukan jalur PCB yang bocor. Salah satu probe kita jepit ke body PCB, dan salah satunya kita taruh ke kaki dudukan LED. Jika ada pergerakan, berarti bagian dari kaki ini bocor. Ini juga bocor. Tapi tidak semuanya bocor ya. Ada beberapa bagian yang PCB-nya masih bagus. Yang kaki dudukan LED-nya masih bagus ya. Dan itu akan kita jadikan sebagai kaki untuk menuju ke input dari driver. Seperti kaki ini, kita sentuh. Ini masih kita jepit ya. Kita sentuh, tidak ada pergerakan pada multitester. Untuk kaki yang sebelahnya sudah korslet ya. Ini mana tadi dulu ya, yang ini. Dan juga yang ini. Bentar bro, jangan kena ke bagian PCB yang masih memiliki silikon ya. Ini bocor. Ini juga tadi yang sebelahnya bocor, tapi mungkin karena sudah dikerik-kerik. Oh iya, masih bocor ini bro. Bocor. Untuk yang satu ini sudah tidak bocor ya, karena bagian ini terpisah. Biasanya di bagian bawah dari kaki yang bocor ini terjadi korosi sehingga tembaganya menyatu ke bagian PCB LED. Dan total LED-nya yang bisa kita pakai tinggal 10 buah. Untuk lampu 9 watt ke bawah bisa kita gunakan ini ya, dimanfaatkan. Kita cek menggunakan auto volt. Bior ya.
Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya ini. Dan semoga video kali ini bermanfaat. Salam elektronik, salam coba-coba.